Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang baru ya, materi terakhir di kelas 11, yaitu tentang integral tak tentu, khususnya pada fungsi aljabar. Nah, integral ini masih ada kaitannya dengan materi-materi sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, apa aja sih yang akan dipelajari? Ada 5 part. Yang pertama tentang pengertian dasar integral tersebut. Yang kedua, jenis-jenis integral. Yang ketiga, formula dasar integral. Yang keempat, sifat-sifat integral tak tentu. Dan yang terakhir, kita akan membahas integral tak tentu metode substitusi. Oke, kita lanjut. Untuk pengertian integral. Apa sih itu integral? Dan ada hubungannya nggak sama turunan yang kita udah pelajari kemarin sebelumnya? Atau mungkin limit gitu ya. Nah, ya jelas ada dong hubungannya. Integral itu biasanya disebut sebagai antiturunan, yaitu kebalikan atau lawannya turunan. Oke. Nah, simbol-simbol integral dulu nih. Kalau kamu lihat ada gambar bentuk kayak cacing, terus di belakangnya ada dx, itu adalah integral. Jadi cacing ini kita baca integral ya. Dibaca integral dari fx terhadap x. Kalau di antara cacing itu di atas sama bawahnya ada bilangan, a sama b ini adalah bilangan ya. Maksudnya bisa diganti berapa aja gitu. Itu kita akan bacanya ini integral fx terhadap x dengan batasan a sampai dengan b. Atau disebut integral tentu. Nah, dalam integral nanti kamu akan menemukan bahasa fx plus c. Apa itu c? Fx kita udah pernah bahas. C itu apa? C adalah konstanta sembarang berapapun. Jadi cuma c doang kita tulis. Konstanta itu adalah apa sih? Bilangan tanpa variabel. Nah, maksudnya f besar x ini sama dengan turunan dari f kecil x. Oke, kita lanjut. Tuh. Oke. Contoh integral sebagai antiturunan. Kita perhatikan kolom kiri dan kolom kanan ya. Maksudnya apa sih antiturunan gitu? Jadi saya punya 3 buah fungsi, fx-nya 3x kuadrat plus 5x min 7, gx-nya 3x kuadrat plus 5x plus 12, dan hx-nya 3x kuadrat plus 5x. Nah, turunan dari ketiga ini semua sama, yaitu 6x plus 5. Kenapa? Karena konstanta yang di belakang ini berapapun turunannya adalah 0 ya. Turunan dari C adalah 0, kita ingat sifat turunan. Nah, sekarang kita balik. Saya punya fungsi besar ya, 6x plus 5. Fungsi yang udah diturunin. Berapakah fungsi sebelum diturunin? Pertanyaannya gitu. Berarti kalau lihat dari kolom yang kiri, sebelum dituruninnya ada banyak dong. Bisa fx, bisa gx, bisa hx, angkanya bisa belakangnya bisa min 7, 12, 0, berapapun, 100, 200, turunannya semua sama, 6x plus 5. Sehingga saya akan menulis integral fx, maksudnya adalah integral itu kebalikannya dari turunan. Kalau turunan diketahui fungsi, ditanya turunannya. Kalau integral diketahui turunan, ditanya fungsinya gitu ya. Fungsi asalnya adalah integral dari 6x plus 5 atau 3x kuadrat plus 5x plus c. C ini mewakili berapapun, bisa si fx, bisa si gx, bahkan bisa hx yang nggak ada. C-nya 0. Ya. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis integral sebenarnya ada 2, tapi yang kita pelajari itu tentu dan tak tentu ya. Tapi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini hanya integral tak tentu saja ya. Jangan bahas integral tentu dahulu. Untuk formula dasarnya integral ada 3. Yang pertama, kalau kamu nemuin integral dx nggak ada apa-apanya di dalamnya, maka jawabannya adalah x plus c. Kalau ada angkanya gimana? Kalau ada angkanya tinggal tambahin angkanya, dikasih x plus c. Contoh integral 2 dx berarti 2x plus c gitu ya. Nah, kalau dia integral a x pangkat n, ada x-nya dan ada pangkatnya, itu integralnya adalah a dibagi lawannya turunan ya. Ingat, integral itu antiturunan. Kalau kita flashback, turunan itu adalah pangkatnya dikalikan dengan koefisien. Nah, kalau integral dibagi. Kalau turunan, pangkatnya berkurang. Kalau integral, pangkatnya bertambah. Jadi, integral x pangkat n adalah a per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1.
perhatikan n plus 1 atas sama bawah itu harus selalu sama ya. Dengan n-nya nggak boleh min 1. Bagaimana kalau n-nya min 1? Kalau n-nya min 1 ini namanya kasus spesial. Kalau n-nya min 1 itu maksudnya upper x ya. Dia nggak ada pangkat, terus x-nya di bawah. Integral upper x itu rumusnya adalah a dikali ln x. Tidak perlu dihitung, tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu dijalankan prosesnya. Jadi kalau kamu nemuin 3 per x, 5 per x, 7 per x, pokoknya ada per x-nya, jawabannya adalah a logaritma natural dari x. Apa sih ln x atau logaritma natural x? Kalau sudah mempelajari logaritma, ln x adalah e log x. Bilangan pokoknya adalah e ya. Oke, tidak perlu dihitung, hanya ditulis saja seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal. Ada 8 contoh soal. Saya sengaja buat soalnya banyak dari yang termudah, angka saja, kemudian sampai yang paling sulit. Ya, yang paling sulit yaitu akar-akaran dan pecahan. Langsung aja kita lihat untuk pembahasan soal nomor 1. Perhatikan, integral dari 5 dx. Tinggal tambahkan huruf x saja ya. Semua integral harus ada plus c-nya, berarti 5x plus c. Untuk nomor 2, integral 7x dx. Perhatikan, x ini pangkatnya 1, berarti 7 per 1 ditambah 1 yaitu 2. X-nya jadi pangkatnya bertambah juga jadi 2. Perhatikan di penyebut dan di pangkat selalu sama. Jangan lupa plus c. Untuk kasus nomor 3, sama pangkatnya bertambah 1. 3 tambah 1 yaitu 4. Min 4 per 4, x-nya juga pangkat 4 ya. Selalu sama dengan penyebut. Kita sederhanakan, min 4 per 4 adalah min 1 atau min x pangkat 4. Oke, untuk soal nomor 5, untuk pecahan seperti ini, integral 3 per x kuadrat, kita harus pindahkan ke atas. Jadi 3x pangkat min 2. Baru bisa diintegralkan ya, menggunakan rumus. Sekarang, hati-hati dengan negatif, min 2 tambah 1 itu bukan min 3. Min 2 tambah 1 itu adalah min 1. Sehingga integralnya adalah 3 per min 1, x pangkat min 1. 3 dibagi min 1 itu min 3, x pangkat min 1 itu berapa sih? Nah, x pangkat min 1 kita harus rubah menjadi positif, pindah lagi ke bawah. Jadi min 3 per x. Oke. Kita lanjut nomor 5. Nomor 5 itu integral min 2 per x, tadi sudah saya bahas. Kalau ada per x doang, nggak usah dihitung, langsung min 2-nya tetap. Per x-nya kita ganti menjadi ln x. Jangan lupa plus c. Untuk nomor 6, kalau ada integral akar, ya perhatikan, akar 3-nya nggak usah diapa-apain karena nggak ada akar 3 ini adalah koefisien. Akar x-nya harus kita ubah menjadi x pangkat setengah, biar bisa diintegralkan. Pangkatnya kita tambahkan 1, setengah tambah 1 itu 3 per 2. Jadi, akar 3 per 2 x pangkat 3 per 2 plus c, kan seperti ini ya. Nah, ini hati-hati nih. Kalau ada numpuk seperti ini, 3 per 2 kita pindah ke atas, boleh asal dibalik, jadi 2 per 3. Kemudian, x pangkat 3 per 2 itu berapa sih? X pangkat 3 per 2 itu kan x pangkat 1 setengah. Yaitu x pangkat 1 ditambah x pangkat setengah. Dikali x pangkat setengah. X pangkat 1 itu nggak ada akar, yaitu x aja. X pangkat setengah adalah akar x. Bisa digabung dengan si akar 3. Jadi jawabannya 2 per 3 x akar 3x ya. X yang ini adalah x pangkat 1, x yang di dalam akar adalah x pangkat setengah. Atau x pangkat 1 setengah atau x pangkat 3 per 2. Kita lanjut untuk nomor 7. Untuk nomor 7, integral dari min 2 akar pangkat 5 dari x pangkat 3. Kita ubah dulu menjadi x pangkat 3 per 5 seperti ini. Hanya saja min 2-nya tidak di dalam akar, jadi hanya min 2 saja. 3 per 5 kita tambahkan dengan 1, konsep integral yaitu 8 per 5, jadinya min 2 per 8 per 5 dikali x pangkat 8 per 5. Perhatikan 8 per 5 pindah ke atas jadi 5 per 8, min 2 dikali 5 per 8 dicoret jadi min 5 per 4. X-nya pangkat berapa? 8 per 5 itu sama seperti tadi, kita bisa jadikan pecahan campuran x pangkat 1 3 per 5. X pangkat 1-nya keluar dari akar, x pangkat 3 per 5-nya masih di dalam akar, jadi seperti ini. Min 5 per 4 x akar pangkat 5 dari x pangkat 3. Untuk nomor 8 kita harus pindahkan dulu ke atas. Jadi min 2 x pangkat, ketika pindah ke atas jadi negatif ya pangkatnya. Min 2 x pangkat 3, min 3 per 5. Hati-hati, min 3 per 5 tambah 1 itu, min 3 per 5 tambah 5 per 5 jadinya 2 per 5. Jadi min 2 per 2 per 5 x pangkat 2 per 5.
Dengan 2 boleh dicoret, 5-nya pindah ke atas, jadi min 5x pangkat 2 per 5, atau min 5x akar pangkat 5x dari x pangkat 2, plus c. Perhatikan, semua nomor harus ada plus c. Oke, kita lanjut. Untuk sifat operasi integral, ada 2. Yang pertama, perkalian skalar, yaitu kalau ada angka dikalikan dengan sebuah fungsi, maka angkanya itu boleh keluar dulu, dihitungnya belakangan. Oke. Yang kedua adalah penjumlahan. Penjumlahan itu kita bisa hitung, ada beberapa fungsi gitu ya di dalam integral, kita bisa hitung 1 per 1. Plus C-nya dihitung belakangan, paling terakhir. Oke, kita lanjut. Ada 3 soal, ada mudah, sedang, sukar. Sebenarnya mudah dari sedang saja, nggak ada sukarnya. Oke, kita akan bahas tiga-tiganya. Jawaban pertama kita bisa integralkan 1 per 1, yaitu 8 per pangkatnya ditambah 1, 3 tambah 1, 4, 8 per 4 x pangkat 4, 2 per pangkatnya tambah 1, 2 per 3 x pangkat 3, 5 per pangkat tambah 1, 5 per 2 x pangkat 2, min 2 tinggal tambahkan huruf x ya kalau nggak ada x-nya, terakhir plus c. Oke, seperti ini kita ringkas, 8 per 4-nya jadi 2, yaitu 2x pangkat 4 min 2 per 3x pangkat 3 plus 5 per 2x kuadrat min 2x plus c ya. Diintegralkan 1 per 1 plus c-nya di paling akhir. Untuk soal nomor 2, 6x pangkat 4 plus 5 per x kuadrat, ini kita harus pecah dulu ya pernya ya. Jadi 6x pangkat 4 per x pangkat 2 ditambah 5 per x pangkat 2. X pangkat 2-nya boleh pindah ke atas, jadi atau di coret ya. Ini x pangkat 4 per x pangkat 2 tinggal x pangkat 2 aja. 5 per x pangkat 2 jadi 5x pangkat min 2. Nah, dari sini baru kita integralkan. Pangkatnya ditambah 1 jadi 6 per 3 x pangkat 3, min 2 tambah 1 jadi 5 per min 1 x pangkat min 1. Seperti ini. 6 dibagi 3 itu 2, 5 dibagi min 1 itu min 5, x pangkat min 1 kita jadikan per x lagi ya, kembali ke bawah. Oke, jadi hasilnya adalah 2x pangkat 3 dikurang 5 per x plus c. Untuk kasus nomor 3, kita bisa kalikan pelangi antara 3x plus 2 dan x min 3. Tidak bisa menggunakan seperti turunan ya, dia harus dijabarkan. Mau 2 kurung, 3 kurung, dan seterusnya itu harus dijabarkan semua. Nah, angka 2 yang ada di depan sini kita bisa keluarkan dahulu menggunakan sifat perkalian skalar. 2-nya kita keluarkan seperti ini. Ini kita kalikan pelangi. 3x kali x, 3x kuadrat, 3x kali min 3 min 9x, 2 plus x min 7x, 2 kali min 3 min 6. Jadi 3x kuadrat min 7x min 6. Oke, kita lanjut. 3x kuadrat kita integralkan, maksud saya. Pangkatnya tambah 1, 2 tambah 1 itu 3, jadi 3 per 3x pangkat 3. 1 tambah 1 itu 2, jadi 7 per 2x pangkat 2, 6 tinggal tambahkan huruf x. Seperti ini, terakhirnya plus c. 3 per 3 itu 1 ya. Nah, kita kalikan 2 dengan yang ada di dalam kurung. 2 dikali 1 yaitu 2x pangkat 3. 2 kali 7 per 2, min 7 per 2 yaitu min 7x pangkat 2. 2 kali min 6x adalah min 12x plus c. Jadi seperti ini jawaban. Ini 2 ya. 2x pangkat 3 min 7x kuadrat min 12x plus c. Itu adalah jawabannya. Oke, selesai sudah materi hari ini. Untuk latihan bisa mengerjakan buku paket matematika 2B untuk nomor 1 sampai 10 ya, halaman 260 sampai 261. Kumpulkan cara jalan di GCR, tulis isi jawaban di Google Form yang disediakan. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat ya, semoga dapat dimengerti. Jika ada yang ingin bertanya boleh ditanyakan langsung saat pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau melalui WA pribadi saya. Oke, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.